Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Hari ini kita masih belajar di tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Untuk kali ini tema 7 subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran ke-1 ini kita akan mempelajari tentang 1. Jenis dan unsur surat undangan, 2. Peristiwa menyublim, dan yang ketiga adalah kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Anak-anakku, pernah kalian mendapat surat undangan? Tentu pernah ya. Nah, apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Berdasarkan jenisnya, surat undangan dibagi menjadi 3. Pertama, surat undangan resmi. Kedua, surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Adapun ciri-ciri surat undangan resmi adalah 1. Menggunakan kepala surat, 2. Menggunakan bahasa baku atau resmi, yang ketiga digunakan untuk keperluan resmi, dan yang keempat terdapat nomor, lampiran, perihal, dan alamat khusus. Adapun ciri-ciri surat undangan setengah resmi adalah 1. Menggunakan bahasa baku atau resmi, yang kedua tidak menggunakan kepala surat. Jadi ini bedanya dengan surat undangan resmi ya, tidak adanya kepala surat. Yang ketiga adalah digunakan untuk keperluan resmi. Lalu bagaimanakah ciri surat undangan tidak resmi? Yang pertama adalah menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku. Yang kedua digunakan untuk keperluan tidak resmi. Berikut ini adalah contoh surat resmi dan bagian-bagiannya ya. Bagian paling atas disebut kepala surat, kemudian ada nama dan alamat tujuan surat, ada pembuka surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal surat, dan yang terakhir adalah pembuat surat. Setelah kita belajar tentang surat undangan, mari kita belajar tentang menyublim. Apakah itu menyublim? Anak-anakku, kalian sering mungkin di rumah menyimpan kapur barus untuk pewangi lemari dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menghilang. Nah, menghilangnya kapur barus tersebut merupakan salah satu bentuk contoh menyublim. Jadi menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh lain peristiwa menyublim pada kehidupan sehari-hari adalah 1. Es kering atau dry ice, yang kedua salju, dan yang ketiga adalah es batu. Anak-anakku semua, selanjutnya kita beralih kepada topik kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa Indonesia ini, ada 3 cara. Pertama, mengenal kebudayaan daerah lain dengan mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. Kedua, mengenal cara hidup dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat di berbagai daerah. Yang ketiga, memakai produk dalam negeri. Kemerdekaan juga harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Nah, kalian sebagai para pemuda penerus bangsa, hendaknya dapat mengisi kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara. Nah, untuk mendukung berbagai kegiatan dalam mengisi kemerdekaan tersebut, pemerintah membangun berbagai sarana dan prasarana seperti membangun sekolah, tempat ibadah, jalan, jembatan, dan pasar. Dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut, ada faktor-faktor yang bisa menjadi pendukung dan ada juga faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat pembangunan nasional. Nah, untuk faktor pendukung pembangunan nasional yaitu 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, 2. Letak geografis Indonesia yang strategis, dan yang ketiga adalah kekayaan alam Indonesia. Jadi faktor pendukung pembangunan nasional ada 3 tadi yang sudah disebutkan ya. Selanjutnya faktor penghambat pembangunan nasional yaitu 1. Kualitas sumber daya manusia atau SDM yang kurang memadai, 2. Rendahnya investasi atau kurangnya modal, ketiga rendahnya kepastian hukum, keempat kurang terjaminnya keamanan, kelima sistem pemerintahan yang kurang baik. Selesai sudah pembahasan untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa untuk tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 kita mau pelajari tentang pengertian surat undangan, jenis-jenis surat undangan, berikut ciri-cirinya, serta bagian-bagian surat undangan resmi.
Kemudian kita juga sudah mempelajari pengertian tentang menyublim dan contoh-contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional. Semoga penjelasan Ibu dapat dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.